Magister Pendidikan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMKS Pelita Harapan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya oleh Allah SWT sehingga kita masih sempat hadir dalam undangan diseminasi CGP Angkatan 11. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini menjadi bagian dari umat beliau yang selalu beliau rindukan kelak di yaumil hisab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita membuka kegiatan pada pagi hari ini agar lebih barokahnya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan kata pengantar dari Kepala SMKS Pelita Harapan kepada Bunda Dr. Randa Siti Syarah Magister Pendidikan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan guru, calon guru ya, CGP Pak Abis Jadin Alfian SPD, serta Dewan Guru dan staf SMK Pelita Harapan. Mudah-mudahan pagi ini kita tetap punya semangat ya, motivasi kuat untuk menjadi guru yang benar-benar menjadi guru ya. Alhamdulillah kita masih diberi sehat ya, diberi umur, kesempatan untuk hadir di sini. Untuk itu rasa syukur selalu kita ingat ya, bahwa semuanya itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bisa meneladani beliau, khususnya disiplin ya, disiplin, semangat juang, daya juang itu perlu kita implementasikan sebagai bentuk keteladanan beliau untuk kita umatnya ya, khususnya kita sebagai pendidik. Baik, hari ini kita sama-sama tahu bahwa ada kegiatan diseminasi ya, diseminasi terkait dengan budaya positif dan bagaimana penerapannya di lingkungan SMK Pelita ya. Ini saya sambut baik karena budaya positif kita tuh saya masih merasakan masih tidak terlalu membanggakan ya, baik dari sikap siswa, budaya siswa, keseharian siswa maupun dari guru ya. Ini perlu kita tingkatkan kita semua. Nah, ini kesempatan kita untuk belajar memulai agar budaya positif yang dikehendaki oleh program guru penggerak juga termasuk harapan saya sebagai kepala sekolah ya. Tanpa budaya positif kita nggak bisa ya. Nanti akan dipaparkan budaya positif yang diinginkan oleh CGP itu seperti apa ya. Cuma harapan saya kita tidak terbatas pada seremonial. Saya nggak mau ini hanya seremonial pertemuan tapi tidak ada implementasi. Yang saya inginkan setelah hari ini muncul wajah-wajah kebiasaan-kebiasaan budaya positifnya yang didefinisikan hari ini gitu. Ya, walaupun kecil tapi ada yang tampak. Itu harapan saya sebagai kepala SMK Pelita. Alhamdulillah kita ada memiliki calon guru penggerak, dan spesial untuk Pak Abis saya berharap ini benar-benar distribusi, jangan setengah gitu, setengah hati, dan benar-benar fokus bagaimana apa yang menjadi program guru penggerak itu ada di SMK Pelita Harapan. Mudah-mudahan
guru-guru yang lain juga bisa menjadi guru penggerak, tidak terbatas siapapun ya. Silakan ikuti prosedur bagaimana bisa menjadi guru penggerak. Untuk utamanya adalah menggerakkan diri sendiri ya Bapak Ibu. Guru penggerak itu jangan berpikir orang lain dulu. Berpikir dulu bagaimana menggerakkan diri sendiri untuk tergerak menjadi guru yang bergerak. Maksudnya guru yang tidak jalan cepat. Kalau sebelum ini pengalaman sebagai guru baru 2%, nanti setelah ikut CGP menjadi 60%, 20%, lama-lama menjadi guru hebat. Jadi saya berharap tidak saja Pak Adi yang menjadi guru penggerak, tapi semuanya. Kalau bisa semua guru menjadi guru penggerak sebagai agen yang menggerakkan diri sendiri, bergerak dan menggerakkan orang lain untuk menjadi guru hebat. Mudah-mudahan kehadiran CGP ini untuk SMK ini bisa membawa dampak positif untuk kita semua. Selamat melaksanakan diseminasi dan mohon diikuti dengan baik, dipetik, dikritisi jika perlu, didiskusikan supaya ada produk bagaimana sih budaya positif yang diinginkan oleh semua kita. Ya, demikian ya. Terima kasih. Selamat meneruskan diseminasi, mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Anda Siti Sarah, Magister Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh CGP angkatan 11 tingkat SMKS Pelita Harapan. Kepada Bapak Abdi Sujadi Alifian, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Siti Sarah MPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan, teman-teman guru, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini pada saatnya nanti seperti harapan Ibu Kepala Sekolah tadi, kita bisa menjadi guru yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jadi mohon maaf sebelumnya sudah menyita waktunya untuk mengikuti atau memenuhi undangan saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke materinya Bapak Ibu, jadi saya ingin melakukan ice breaking dulu. Kayaknya tegang semua ini wajah Bapak Ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan ice breakingnya saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Iya baik. Nah sekarang jadi ice breakingnya kita main sentuhan ya, main sentuh-sentuh saja. Tapi sentuh bukan sentuh teman di sebelah, jadi sentuhnya sentuh organ yang ada di badan kita gitu ya. Ibu Rati sudah langsung wajahnya takut gitu ya disentuh semua orang gitu ya. Ya baik Bapak Ibu, instruksinya adalah sentuh apa yang tidak saya ucapkan dan jangan sentuh apa yang saya ucapkan. Mari kita coba ya. Perhatikan saya Bapak Ibu. Kepala. Kenapa Pak? Kenapa? Mau sentuh apa? Pak Dedinya mau sentuh apa? Ulang ya. Ulangi. Tangan. Ya baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata Bapak Ibu sudah fokusnya sudah bagus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, jadi tadi Pak Dedinya bingung dia mau sentuh apa gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, kita masuk ke materinya bahwa
eh, berbicara tentang budaya positif. Ini tentunya budaya positif ini menjadi sesuatu yang memang kita harapkan bersama untuk bagaimana budaya ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah atau dalam lingkungan kecilnya kita di lingkungan kelas kita masing-masing pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu pada dasarnya untuk menerapkan budaya positif ini kita perlu menciptakan lingkungan yang aman, tentunya nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Bagaimana lingkungan itu bisa kita ciptakan? Ya tentu dengan penerapan nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita bisa dalam materinya nanti akan kita sampaikan juga, kita bisa membuat keyakinan kelas, ya yang sebelumnya yang kita tahu itu adalah peraturan. Selama ini kan peraturan aja yang kita ketahui dan kita terapkan untuk siswa kita. Nah, dalam beberapa kurang lebih 1-2 jam ke depan kita akan membahas tentang budaya positif ini. Jadi untuk menciptakan ini Bapak Ibu sekalian, tentu yang diharapkan itu adalah yang diharapkan itu adalah bagaimana kita harus memahami konsep utama dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama perubahan paradigma belajarnya, yang kedua ada disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia. Nah kita harus memahami nantinya kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, kebutuhan murid kita. Terus motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi yang harus kita pahami juga bersama sebagai guru, ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Nah kita bahas dari pertama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran ini yang paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Agar mereka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini tujuannya ini agar siswa kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6, ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, jadi ini sudah jelas pembelajaran itu yang kita rancang itu jadi fleksibel. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Ya, oleh karena itu kebetulan kami juga baru masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana kita pembelajaran ini memperhatikan kebutuhan murid kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tepat memberikan pembelajaran diferensiasi seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, pada intinya adalah kita pembelajaran itu fokusnya terhadap siswa. Bagaimana perkembangan siswa kita. Ya. Jadi perancangan pembelajaran juga sesuai dengan siswa. Misalnya dalam kelas kita ini ada berbagai macam. Setiap individu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, setiap individu berbeda-beda sehingga kita memetakan. Ya, mungkin nanti melalui angket dan sebagainya kita melihat siswa kita, misalnya si Dedi, jadi dia lebih cenderung dalam proses pembelajarannya itu dia lebih suka melihat, membaca misalnya. Ya udah, berikan metode pembelajaran yang bagaimana si Dedi ini bisa belajar dengan cara membaca. Berikan bacaan-bacaan, tulisan, ya, cerpen dan sebagainya. Ya, misalnya dalam pembelajaran contoh ini, pembelajaran IPA, ya. IPA berkaitan dengan
tumbuhan, ya, perkembangbiakan tumbuhan misalnya. Ya udah, suruh berikan si Dedi itu tulisan yang berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan tadi. Nah selanjutnya ada yang misalnya si Rijal dia lebih tidak kurang minat dengan membaca, akhirnya dia suka dengan melihat video dengan visual. Akhirnya ya udah, sebagai guru kita apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan tontonan video-video edukasi tentang perkembangbiakan tadi tumbuhan. Ya seperti itu. Lewat apa? Bisa kita manfaatkan teknologi, Bapak Ibu. Ya, kita bisa menggunakan seperti sekarang ada proyektor, terus kita sambungkan ke internet, cari video-video. Jadi berbagai macam. Jadi itu contoh Bapak Ibu bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran itu berdiferensiasi tadi. Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan siswa kita penuhi. Ya. Tentunya kita yang memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Itulah memang menjadi guru ini susah-susah gampang juga. Tanggung jawabnya luar biasa. Ya, kita menuntun anak-anak kita harus memahami kebutuhan mereka setiap anak dalam satu kelas itu. Anggaplah maksimal satu kelas itu 32. Kita harus memahami kebutuhan mereka. Ya, itu Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin. Ini kata disiplin biasanya kan kita sering mendengar setiap saat, disiplin. Ya, setiap upacara, kamu harus disiplin. Datang sekolah kamu disiplin. Nah, disiplin apa sih sebenarnya menurut Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu disiplin. Biasanya apa itu? Ya, patuh. Kali itu aja. Kita identik kalau disiplin ya udah patuh gitu. Ya, disiplin itu adalah patuh. Nah, dalam pembiasaan budaya positif, nah, budaya kita ini makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya kan? Ketidaknyamanan. Atau disiplin dari paksaan, aturan. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu diberikan hukuman. Macam-macam, ya, seperti itu. Jadi disiplin positif yang kita harapkan ini adalah disiplin yang memang lahir dari intrinsik, dari dalam dirinya, ya, motivasi nanti setelah ini kita masuk di motivasinya, ya. Jadi disiplin bagaimana dia dengan kesadarannya, bukan karena paksaan, bukan karena ada hadiah dan sebagainya sehingga dia melakukan disiplin atau reward itu. Selanjutnya adalah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, intrinsik seperti yang saya sampaikan tadi, lahir dari dirinya, bukan dari ekstrinsik. Mana ekstrinsik itu? Contoh, kamu harus datang sekolah, kalau tidak, sehingga anak-anak termotivasi. Oh iya, kalau saya datang cepat, anak-anak besok siapa yang datang lebih awal, saya akan berikan hadiah. Nah, ini yang ekstrinsik ini, sehingga dia, oh besok saya ada hadiah, saya harus datang lebih awal. Nah, ini motivasi intrinsik. Yang diharapkan itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa tidak ekstrinsik? Karena nanti dia akan ketergantungan dia nanti, iya kan? Kalau sudah ketergantungan, tentu yang apa nanti? Ketika tidak sesuai dengan harapannya, apa yang terjadi? Siswa akan apa? Kalau tidak sesuai dengan sesuai, saya dapat hadiah, ternyata tidak dapat hadiah.
Apa yang terjadi? Kecewa. Iya, kecewa nih. Ini yang kita hindari, hal seperti ini. Ya. Jadi pemberian hadiah seperti ini ternyata kalau dalam pembelajaran yang kita pelajari itu akan merusak, ya, sehingga ketergantungan hal-hal yang seperti ini. Melakukan sesuatu mesti karena saya sering dikasih, ya udah saya pergi. Besok saya dikasih lagi kayaknya. Ternyata nggak dikasih, kecewa dia. Apa kalau sudah kecewa? Tidak suka dengan kita akhirnya. Nah, ini yang dihindari Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah, nah ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia, terutama murid-murid kita itu, dia punya tujuan gitu. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Kita tidak menyadari ada alasannya itu. Mereka melakukan sesuatu hal, tindakan. Maka perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, ada kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh siswa itu. Kalau kita sudah paham apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka dengan mudah kita akan masuk untuk menuntun mereka menjadi lebih baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah tugas kita hanya menuntun, ya, kita hanya menuntun. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat anak itu, menuntun tumbuh kembangnya anak itu sesuai kodratnya, ya, agar mereka selamat, ya, dan bahagia. Ini. Terus karena tujuannya hanya menuntut, kita hanya menuntut, maka dari itu kita tidak bisa mengubah. Maka dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan kita itu seperti petani. Ya, petani itu hanya bisa menuntut dia bagaimana setelah menanam padi, ya kan? Bisa contoh padi, bagaimana selanjutnya dia memberikan obat atau pupuk lah misalnya yang memang sesuai dengan dia. Tentu setiap tanaman akan berbeda perlakuannya. Ya, Bapak Ibu. Ya, tidak sama kalau kita padi terus kita samakan dengan kita menanam pohon, enggak sama. Obat-obat yang dibutuhkan mereka untuk pertumbuhan mereka menjadi lebih baik, tumbuh kembang subur dan punya hasil yang limpah ruah. Ya, tentu mereka membutuhkan perlakuan dan obat-obat tadi yang berbeda tentunya. Sama dengan siswa, Bapak Ibu. Ya, kita seperti tadi kita memahami seluruh siswa, akhirnya kita, oh ini kebutuhannya ini, ya udah kita berikan. Kita tuntun anak ini untuk dia bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang baik. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru. Ya. Terus apa sih 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, survival, ya, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau penerimaan dia. Dan yang ketiga adalah penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuannya. Nah, penguasaan. Terus ada kebebasan atas pilihannya dan kesenangan, pilihan untuk merasa senang. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk bertahan hidup, terkadang jadi untuk bertahan hidup ini setiap manusia kita membutuhkan apa untuk bertahan hidup?
makanan. Kita harus makan untuk bertahan hidup. Sebagai contoh kasus, misalnya kita berada di lingkungan sekolah, anak-anak kita lihat sendiri, ya, bagaimana anak-anak kita ketika dia datang pagi-pagi di sekolah, mesti kadang yang kita perhatikan ini Bapak Ibu ya, ini yang real kita di sekolah ini. Pak, izin Pak, saya mau keluar untuk apa? Beli makanan karena perlu makan. Ya, pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Ya, sering kan? Nah, ya udah sering. Berarti dia ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dia. Kalau tidak makan, mati ya? Enggak juga lah ya. Iya bahaya juga gitu kan. Ada bertahan hidup. Nah maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ya, bertahan hidup. Apa yang kita lakukan? Kita menuntut anak-anak kita bagaimana agar dia. Kita tanyakan, kenapa? Nanti ada di segitiga sesusinya, ya. Ini sebagai contoh. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasa di kelompok nih, di kelas nih Bapak Ibu, ya kan? Kan mesti ada aja nih. Kalau siswa kita melakukan sesuatu hal yang berbeda lah, karena dia ingin diperhatikan ini, ya, agar apa? Di satu kelompoknya kelihatan, misalnya kita sebagai guru, contoh, ternyata kita hanya komunikasinya dengan 4-5 orang misalnya. Ternyata ada satu orang si Aminah bisa sebagai contoh. Sehingga dengan melihatnya guru itu dengan 5 orang, dia berperilaku yang aneh dalam hal untuk mendapatkan perhatian tadi, ya, penguasaan, ya. Untuk apa? Karena agar dia bisa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima juga dalam suatu kelompok itu misalnya, ya. Terus selanjutnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah ini kadang ada yang jahil-jahil, ya, mengganggu tempatnya, atau mengambil kepunyaan teman yang lain misalnya, atau misalnya ada ballpoint, dia tidak punya ballpoint, ya udah dia ambil seenak-enaknya. Agar apa? Dia supaya dia bisa merasa bahwa oh saya itu punya penguasaan, ya, saya berkuasa, saya punya kemampuan, supaya di teman-temannya takut dan sebagainya, ya. Terus selanjutnya adalah kebebasan untuk memilih. Ya, nanti ada contoh kasus di sini Bapak Ibu, bisa kita baca bersama-sama. Dan terakhir adalah kesenangan atau pilihan untuk merasa senang. Nah langsung saja di sini ada kasus, Bapak Ibu bisa baca atau saya bacakan dulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, mirip juga sama sekolah kita, SMK Pelita Harapan. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Nah, bingung dia sama si Doni nih. Apa yang dilakukan Doni? Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, dengan paksa ini, Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kita melihat kembali lagi tadi Bapak Ibu ke 5 kebutuhan dasar manusia, ya, kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia dari bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau dari sini sebagai contoh satu Bapak Ibu saya kasih contoh, nanti minta tolong Bapak Ibu silakan diskusikan sekitar 10 menit
saya kasih waktu untuk diskusikan kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dari kasus yang dihadapi seperti ini di atas. Sebagai contoh Bapak Ibu, yang pertama, bisa saja apa yang akan Anda lakukan, tentu saya melakukan validasi, bertanya, ya, bukan langsung kita menghukum dan sebagainya, tidak. Kita bertanya, Doni kenapa, ya kan, melakukan hal itu? Kalau si Doni, ya ini contoh, kalau si Doni jawabannya karena lapar dan orang tuanya tidak menyediakan makanan untuknya, berarti ini adalah bertahan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Terus kalau ada alasannya lagi karena bla bla bla, atau bisa karena ini tadi yang lain nanti ya. Nah ini kedua, misalnya merasa senang karena temannya memperhatikannya. Nah, ketika dia melakukan tadi mengambil paksa, kan dia senang teman-temannya memperhatikan dia jadinya. Karena dia mengambil, teman-teman jadi memperhatikan dia, akhirnya kasih sayang dan rasa diterima di kelompok itu. Ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu bisa menuliskan 3 contoh apa yang harus dilakukan dan kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni. Ya, silakan saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu bisa mengerjakan ini. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ternyata saya belum bentuk kelompok. Jadi kelompok 1 pertama ya boleh. Yang kelompok pertama bapak-bapak. Ya. Yang kelompok kedua ibu di depan dan kelompok 3 ibu di belakang. Oke, baik, silakan Bapak Ibu. Jadi saya minta untuk yang penguasaan di kelompok 1. Oh ini sudah kelompok 1 sudah penguasaan. Kelompok 2, kelompok 3 berarti kebebasan ya, dan kelompok 1-nya kesenangan. Nah, silakan dibuat. Kelompok goyang. Dari batik ditawali kan? Ya. Tadi tuh yang kita contohkan, nggak perlu lagi kan? Iya. Berarti dua ada yang dilakukan dulu ketika menemukan mahasiswa yang mengambil ya. Main perlu kota haki kau ya? Kita tolong kembalikan ke Oke, baik. Jadi pahami bentuk pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan, dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu.
kira-kira apa alasan Bunda melakukan itu? Yang senang dia karena dia Oke, ikan apa? kan jawaban dari pertanyaan pertama. Apakah alasan Oke, baik, sudah Bapak Ibu ya? Sudah 10 menit. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Siap, sudah ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Nah, sekarang saya minta setiap kelompok, mau kelompok mana dulu yang mau tampil depan? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ini kelompok apa namanya tadi? Oh, tadi kelompok apa, Pak Dedi? buaya. Kelompok buaya. Ini bahaya ini. Buaya darat, buaya apa ini? Ya, silakan Pak Dedi. Atau siapa kelompok buaya? Silakan siapa yang mau tampil. Jangan dimangsa perempuan ya, Bapak buaya. Ayo, silakan. Maju di depan aja, di depan. Di depan biar lihat sama temannya seperti apa si buaya itu. Ya. Ya. Oke. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita isoma dulu. Ya, kita lanjut setelah sholat dan makan. Nanti ada makan besar kita. Ya. Baik, terima kasih. Untuk sementara kita break ya. Nanti kita akan lanjut di pukul 12.30. Kita waktu istirahat 20 menit untuk sholat dan makan. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kurang kompak nih yang belakang. Selamat siang. Masyaallah, keren. Baik, Bapak Ibu, setelah isoma selanjutnya kita akan melanjutkan materi sesi diskusi tadi yang selanjutnya akan presentasi ya.
presentasi perwakilan dari setiap kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada teman tadi. Baik, terima kasih Miss. Jadi kayaknya walaupun siang tadi semangatnya luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut yang tadi masih di 5 kebutuhan dasar ya manusia. Jadi untuk melanjutkan poin 3, 4, dan 5, silakan untuk perwakilan kelompok masing-masing. Dan yang pertama tadi untuk kelompok buaya, silakan buaya. Oke, baik kelompok buaya. Ini bahaya buaya. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Budi Rahman. Di sini saya akan mewakili kelompok buaya. Di sini kami sebagai kelompok buaya ingin menjawabkan soal terkait kasus yang diberikan oleh Pak Abdi sebagai calon guru penggerak, di mana soalnya itu Ibu Amba, guru wali kelas 2 SD, kita hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu terkait apa yang dilakukan ketika kasus di atas. Baik, dari hasil diskusi kami pada kelompok buaya tadi, adapun jawabannya yaitu karena di sini si Doni sedang sering melakukan seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya. Berarti dia merasa senang terhadap apa yang dia lakukan. Padahal sikap senangnya itu belum tentu benar dalam proses pembelajaran. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan yang kelima tadi, yaitu kebutuhan terhadap kesenangan. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang kelima, kebutuhan dasar, yaitu merasa senang. Padahal merasa senang yang dilakukan oleh Doni belum tentu benar pada umumnya. Itu yang dilakukan kita sebagai guru, itu kita harus bertanya terlebih dahulu, apakah dia melakukannya karena iseng-iseng mungkin, atau karena alasan lain, atau alasan yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Nah, misalkan alasan dia untuk iseng-iseng, hal yang dilakukan oleh guru itu kita harus memberi arahan atau menasihati siswa tersebut supaya bagaimana etika ketika di dalam kelas, itu berupa arahan, jangan melakukan suatu paksaan, kita harus memberitahunya saja. Nah, kemudian langkah yang kedua itu kita harus bertanya dulu kepada orang tuanya, apakah di rumah dia tidak dibekali oleh makanan mungkin, dan ketika pergi sekolah, kita harus pastikan dulu. Itu jawaban pertanyaan dari yang pertama. Yang kedua itu, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Berdasarkan hasil diskusi, jawaban yang saya berikan ini alasannya yaitu, alasan Doni itu mungkin dia ingin mencari perhatian terhadap teman-temannya. Perhatian dengan cara mengganggu temannya dengan seringkali meminta bekal makanan. Dia ingin mencari perhatian. Halnya cuma saja dia salah terhadap persepsi dia. Dia salah melakukan tindakannya. Padahal tindakan itu salah ya. Solusinya kita untuk memberikan arahan terhadap siswa tersebut untuk meluruskan sudut pandang dia terhadap proses berpikir yang benar. Mungkin dia salah melakukan proses berpikirnya. Mungkin dia menurutnya benar, tindakannya benar dengan meminta bekal makanan.
Tapi pada umumnya itu salah. Kita harus meluruskan sudut pandang ini saja. Mungkin itu yang bisa apa yang saya sampaikan terhadap jawaban dari kasus tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikan aplaus yang Maria untuk kelompok buaya. Terima kasih Pak Dedi. Ini bahaya buaya ini. Ya, tadi tugas dari kelompok 2 tadi, kelompok 1 ya, yaitu tentang apa tadi? Kesenangan. Ya baik. Seperti disampaikan tadi, sudah melakukan validasi tentunya, terus mengetahui apa yang dilakukan harus dengan menanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi apa sebabnya, alasannya dia melakukan tindakan seperti itu, sehingga dilakukanlah. Tentunya nanti akan materi selanjutnya kita akan temukan di materi selanjutnya di segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana cara kita sebagai guru itu untuk menghadapi siswa kita yang membuat masalah atau seperti kasus seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya adalah kelompok anggrek. Oke, baik anggrek. Bunga anggrek dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok anggrek ya. Saya ingin memberikan meaning arti dari anggrek. Anggrek adalah simbol dari keharmonisan, kedamaian, ketenangan, kemurnian dan kepolosan. Ya, sebelum saya membahas tentang yang menjadi pembahasan kita di kelompok 1, yaitu tentang kepuasan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan kedua rekan saya, Miss Rati dengan Mrs. Mariati, dan saya sendiri Miss Dewi. Baik, di kelompok kami, kelompok anggrek, ingin membahas tentang apa yang menjadi permasalahan di sini, yaitu tentang penguasaan. Seperti yang kita lihat bersama di dalam ini ada soal ya, 2 pertanyaan yang itu tentang penyebab bagaimana seorang anak didik kita bersikap demikian ya. Yang pertama tentang kekuasaan. Merasa bahwa Doni ini sangat hebat, merasa dia ini sangat paling kuat di antara teman-temannya yang lain. Artinya Doni ini berkuasa. Dia ingin menunjukkan he is the power. Ya, dia kuat. Mungkin itu dia menjadi kekuasaan Doni ya, karena dia merasa sangat pintar dan hebat ya. Yang kedua, solusi dari kita sebagai pendidik ya. Menurut kelompok kita yang kita diskusikan bersama tadi, itu untuk cara kita untuk menghadapi siswa tersebut, kita tidak boleh melakukan cara dengan kekerasan dan marah-marah. Ya, justru pada saat seperti ini, guru pintar itu harus menjaga perasaan siswa. Kita harus menyemprot di depan teman-temannya. Kita menjaga ya, supaya tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Demikian. Oke, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, untuk selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok apa? Pawang. Ini bahaya pawang buaya. Ya, silakan kelompok pawang. Hati-hati buaya ya. Ada pawang. Oke. Jangan pawangnya kasih anggrek nanti buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok Pawang.
buaya dan anggrek. Kita akan menjaga si anggrek dari saya akan si buaya. Baik, nama saya Astri Saputri, saya perwakilan dari kelompok Pawang. Di sini kita akan membahas tentang Ibu Ambar yang menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni dan banyak temannya yang mengeluh terhadap kelakuan si Doni. Oke, baik. Adapun soal pertama, apa yang akan dilakukan? Mungkin kalau saya di sini guru, saya yang pertama akan melakukan memanggil si Doni. Pertama. Terus yang kedua, menanyakan alasan kenapa si Doni melakukan hal tersebut. Karena di sini kami mendapat bagian ketiga dari 5 dasar kebutuhan dasar, yaitu kebebasan pilihan. Jadi kemungkinan bekal yang disiapkan oleh yang tadi soal yang kedua, menurut Anda kira-kira apa yang alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, lanjut. Kemungkinan bekal yang disiapkan ibu si Doni itu saja. Jadi si Doni merasa bosan karena dengan bekalnya yang itu saja, jadi ada kepikiran dia mengambil bekal teman-temannya karena ia merasa suka atau bebas memilih bekal makanan yang ia inginkan. Jadi dapat disimpulkan alasan Doni melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal memilih atau kebebasan dalam kurung pilihan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok ini. Tapi tenang, aman ya. Kelompok anggrek sudah ada kawannya. Ya, buaya keluarga. Iya, kelompok dukun pamelo. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Jadi walaupun dengan waktu 10 menit itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan untuk menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid terkait dengan kasus ini. Itu luar biasa. Kalau kami di pendidikan di CGP itu kayaknya butuh waktu 1 jam, 1,5 jam baru bisa kami tentukan. Ini luar biasa. Terus sekali lagi tepuk untuk Bapak Ibu. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Salah satu contoh, biasanya kita kan kalau terlambat masuk kelas atau terlambat datang sekolah, kita suruh mereka push up dan sebagainya. Karena mereka takut, mereka merasa bahwa push up itu sakit dan sebagainya, ya. Akhirnya karena takut dengan itu dia terpaksa dia harus datang lebih awal. Inilah yang menghindari ketidaknyamanan tadi dan hukuman. Terus tadi awalnya kita sudah bahas juga, ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Yang selanjutnya adalah mendapat imbalan. Nah, ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti awal tadi sudah saya sampaikan juga, ketika misalnya hari ini kita sampaikan ke siswa kita, siapa yang lebih awal datang besok, ya, yang paling awal datang sekolah besok, saya akan memberikan sebuah hadiah misalnya. Nah, karena hadiahnya dia melakukan sesuatu itu, disiplinnya karena hadiah itu, disiplinnya, ya,
karena penghargaan yang diberikan itu. Nah, itulah yang diharapkan itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri yang timbul dari dirinya, yaitu intrinsik. Ya. Yang tadi yang berkaitan dengan penghargaan atau imbalan tadi, ya, kalau hari ini kita berikan dia imbalan, ternyata besok, ya, dia tidak mendapatkan imbalan, ya, jadi mereka akan merasa kecewa, ya, merasa kecewa, dan terkadang dia akan membenci kita juga sebagai gurunya. Itulah kenapa dihindari dengan hal-hal yang memberikan, yang biasakan kita memberikan imbalan atau penghargaan, ya, agar dia tidak ketergantungan untuk itu. Yang memang diharapkan itu adalah untuk pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah itu, kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ya. Misalnya contoh, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sebagai contoh juga ketika pada saat lomba, nah ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, ya. Misalkan si Astrid misalnya, Astrid mengikuti lomba apa ya, Olimpiade misalnya, Olimpiade matematika, anggaplah seperti itu. Astrid melakukan Olimpiade matematika, sehingga dia, contoh intrinsiknya, saya ingin melakukan mengikuti lomba ini karena saya senang dan saya ingin mengasah kemampuan saya misalnya. Itu dari dirinya, ya, intrinsik. Kalau ekstrinsiknya, dia ingin mendapatkan hadiah, dia ingin mendapatkan juara. Nah, itu dia. Nah, maka kenapa sekarang kayaknya kurikulum mereka sudah tidak ada juara ya, Misus ya? Masih ada juaranya ya di rapor. Tidak ada kan? Nah, seperti itu. Ya, tidak ada juara lagi. Nggak ingin melakukan sesuatu itu, dia karena ingin mendapatkan juara. Sehingga apa? Coba kita lihat, tidak usah jauh-jauh. Kita siswa kita juara kelas saja. Ya kan, mereka berlomba-lomba untuk dapat juara satu. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu siswa yang tahun ini dia juara satu, tahun kemarin juara satu, terus tahun berikutnya dia juara 2? Apa yang dia rasakan? Kecewa kan? Sedih. Nah, bahkan ada yang nangis, betul tidak? Ya, kasus kemarin Ibu Rati, ya, Ibu Rati tidak juara. Akhirnya apa? Kecewa. Yang timbul dari dirinya bahwa dia akan melihat nilai, oh nilai saya pada ibu ini kurang. Jadi timbul rasa kekecewaan dan tidak suka sama ibu A misalnya. Itulah kenapa yang diharapkan itu adalah kita membantu menuntun mereka untuk memiliki nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri itu. Ya, oke. Selanjutnya adalah konsep disiplin identitas gagal nih. Ya, seperti yang saya bilang, hukuman kan ini menyakitkan, tidak nyaman, ya. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, ya kan? Karena hukuman dia takut, jadi dia sembunyikan aja kesalahannya, tidak terbuka dia. Selanjutnya murid menjadi rendah diri, ya. Terus penghargaannya tidak efektif, ya, tidak efektif, hanya jangka pendek itu aja, ya. Merusak hubungan. Nah, ini tadi seperti kita sampaikan tadi, sifat iri juga, ya, iri dengan temannya, kenapa dia bisa juara, ya, harusnya saya dan sebagainya gitu. Mematikan kreativitas. Nah, ini dia. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, tadi, ya, sistem ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah disiplin identitas sukses. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendeknya. Terus kedua, perlu monitoring berkelanjutan, ya, berkelanjutan untuk monitoring. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Biasa kan kadang siswa kita merenung aja kesalahannya, gitu. Nah,
akhirnya dia terganggu konsentrasinya. Dan selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia memiliki tanggung jawab proses perbaikan ini ya. Fokus pada pemecahan masalah, ini yang penting. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Pada pemecahan masalahnya, bukan pada masalah. Jadi pemecahan masalah ini solusinya maksudnya. Ya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol tadi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah yang diharapkan. Makanya nanti kita akan masuk di restitusinya. Ya. Nah inilah pengertian dari restitusi, Bapak Ibu. Pendekatan restitusi, pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini untuk memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini diharapkan. Ciri-cirinya mana dari restitusi itu? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Ya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, dan fokus pada solusi. Itu Bapak Ibu ciri-cirinya. Ya, sebagai contoh perbedaannya nih Bapak Ibu. Contoh kasus ya, siswa sering tidak mengerjakan PR misalnya. Ya, hukumannya kan biasa kita ya selain guru menghukum siswa tersebut hormat bendera misalnya. Atau kan biasa kamu kenapa tidak? Yang lebih parah kita bahkan mungkin pernah menampar siswa kita. Kamu kenapa tidak? Tanpa kita melakukan validasi. Selalu menanyakan tidak, langsung kamu kenapa? Langsung. Itulah kenapa ini berkaitan dengan erat kaitannya juga dengan peraturan yang datang dari hanya satu arah saja oleh guru itu sendiri. Nah, makanya dibutuhkan keyakinan kelas, nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah guru marah dan murid menjadi takut. Nah, tapi terkadang ada juga tidak takut. Tapi kebanyakan murid akan merasa takut, terutama di siswa-siswa SD biasanya langsung rusak ya pikirannya. Selanjutnya konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Nah ini konsekuensi karena tidak melakukan tadi siswa sering tidak mengerjakan PR, maka diberikan saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini kan hal positif ya, konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya. Nah restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Ini dia. Agar segitiga restitusi ini kita bisa jalankan, kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas dulu, baru bisa berjalan yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini restitusi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa itu sendiri, yang disepakati oleh siswa. Nanti kita masuk ke materinya. Membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum. Nah seperti tadi Bapak Ibu, penghukum biasanya kan kita ya udah datang, kamu pusat, tanpa kita memvalidasi, menanyakan, ya mungkin kita pernah melakukan di posisi mana kita ya. Terus kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya kalau buat merasa bersalah kan kita dengan kata-kata kalimat yang lemah lembut, ya kan? Saya kecewa bisa sama kalian, kenapa kamu terlambat seperti ini, karena gitu. Ya merasa bersalah sehingga siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Biasanya teman kan dekat tuh. Ya, biasa dengan pendekatannya dengan bercanda, humor gitu ya. Tapi kadang memang teman ini ada bahayanya juga. Kira-kira apa ya kekurangan kalau teman ini? Kira-kira kalau kita anggap siswa kita sebagai teman, iya semena-mena bisa jadi. Ketika karena kita sudah terbiasa, kadang mereka
semena-mena. Nah, dari ketika dia melakukan semena-mena, melakukan sesuatu yang hal atau kata-kata yang kurang enak didengar oleh kita juga, maka posisi kontrol ini kita tinggalkan kalau sudah sampai ke titik itu. Jadi silakan bisa menggunakan teman, ya, tapi jangan sampai sudah kelewat batas tadi, kita harus stopkan untuk itu. Maka ada kontrol yang lain adalah pemantau dan manajer. Nah, jadi pemantau itu biasanya kan dia dengan catatan. Misal datang si A, oh datang hari Senin terlambat nih, jam sekian dia. Akhirnya dia melakukan tindakan itu sesuai dengan catatannya dia. Bukti bahwa si A kamu terlambat, kamu push up sesuai dengan misalnya kalau ada aturan sekolahnya. Nah, ini pemantau itu melihat, mencatat, terus sesuaikan dengan aturan yang ada. Berikan istilahnya mungkin ada hukumannya atau konsekuensinya ya, sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer inilah yang diharapkan, memang yang dibutuhkan, yang diharapkan untuk dimiliki oleh setiap kita sebagai guru. Karena manajer ini membantu siswa untuk tadi dia menemukan jati dirinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kesalahannya dan sebagainya. Ini penguatan karakter yang luar biasa manajer ini. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi tadi, kita harus menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tadi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu contoh-contoh. Mungkin di antara ini sudah pernah kita lakukan, entah yang mana yang biasa kita lakukan di sini. Ya. Terus yang ketiga sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Nah, ya kan? Biasanya kita sebagai teman itu. Terus pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah bahasa yang sebagai manajer. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini memang lahir dari tadi motivasi intrinsiknya. Lahir dari diri mereka yang menentukan, ya, dibantu oleh guru bersama-sama siswa ini. Siswa yang membuat keyakinan dari dirinya sehingga dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih kuat. Nah, itulah kenapa harus keyakinan kelas, ya. Terus selanjutnya adalah, nah ini pembentukan keyakinan kelasnya lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, ya, luas. Terus dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini penting, dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya dan sebagainya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu banyak-banyak lah, yang sesuai dengan kebutuhan kita di kelas saja. Kita fokus sekarang di kelas, Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas ini tadi, dan sekolah agar mudah diterapkan. Seperti sampai kepala sekolah tadi, tidak usah muluk-muluk, yang penting kita bisa action gitu. Mau beberapa 3, 4, 5 udah selesai. Yang penting kita bisa action. Lihat aja kebiasaan-kebiasaan siswa juga itu. Selanjutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Nah, warga kelasnya, seluruh siswa itu dilibatkan semua. Maka Bapak Ibu, di sini ada contoh yang saya lakukan di kelas 11. Guru-guru mapel itu silakan buat keyakinan kelas Bapak Ibu dengan siswa kita masing-masing. Ya, silakan. Jadi itu bukan untuk wali kelas saja membuat keyakinan kelas terus patokannya untuk seluruh guru, tidak. Ya, jadi silakan Bapak Ibu buat keyakinan kelas masing-masing, dan karena nanti keyakinan kelas inilah yang akan bisa Bapak Ibu restitusi. Ya, oke, baik, bisa Bapak Ibu simak contoh pembuatan keyakinan kelas.
tulis dan catat di kertas ini. Setelah nanti selesai kamu bisa menempel di. Ya, berikan sebaran kertas ya untuk mereka tulis masing-masing. Karena kalau kita tanyakan kan mereka tidak bisa berpikir dan malu dan sebagainya, begitu Bapak Ibu. Maka disebarkan kertas masing-masing untuk mereka tulis keyakinan mereka sendiri. Apa yang ingin mereka lakukan di kelas. Ya, setelah itu mereka tempel. Ini nanti kita buatkan kira-kira kelasnya ya, kelas ya. Ada dilarang merokok, dilarang berisik, rata-rata banyak dilarang, tidak boleh dan sebagainya itu Bapak Ibu. Ya, membahas ya, Bapak Ibu membahas keyakinan yang telah mereka tulis, membahas bersama. Saya ingin disiplin dengan baik di dalam kelas. Nah, ini sama ya. Artinya disiplin ya. Baru keyakinan yang sudah saya tempel semua tadi ada beberapa kesamaan. Nah, setelah membahas bersama siswanya, jadi tinggal memilih keyakinan mana yang untuk diterapkan di kelas itu sendiri. Ya, menghargai ada yang sama tadi. Apa lagi? Masalah kerajinan. Ya, disiplin tadi. Terus apa lagi? Tidak boleh merokok. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan menulis ya keyakinan kelas ini ya, tentu dalam bahasa kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif Bapak Apa Ibu. yang bisa kita ambil? Jadi kalimat Yang pertama, positif itu hadir. kalau dilarang kan negatif ya, jangan, dilarang, tidak boleh begitu. Ini masalah di sini waktu. Nah, kalau sebelum jam 7.15 jam berapa harus sudah ada di kelas? 7.00, 7 kurang atau 7.14 bisa ya. Terus 7.13 bisa, jam 6 apalagi itu bagus ya. Nah, ini masalah apa? Nilai kebaikan. Jadi Kedisiplinannya masuk ke disiplinan sini. Jadi bukan lagi harus hadir, nah, tidak boleh terlambat. Jadi buat aja kalimatnya hadir di kelas pukul 7 atau lebih awal dan sebagainya. ya, memperhatikan. Nah, tadi kan tidak boleh berisik, ya kan? Tidak boleh berisik kata mereka peraturannya. Baru kita buatkan dalam kalimat positifnya mendengarkan guru pada saat menjelaskan, nah gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Menghargai. Oke, menghargai. Menghargai. Terus apa lagi? Ada lagi lain? Fokus. Ya, itu nilai kebajikannya. Dia saling menghargai, terus dia bisa fokus. Ya, setelah itu menyepakati, Bapak Ibu, menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak tersebut. Yang kedua, saling menghargai. Ya, kita lanjut. Tanyakan untuk menyepakati keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu memberikan angket atau umpan balik. Tadi di video untuk yang video terakhir itu ada umpan balik yang diisi oleh murid ya tentang pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Setelah umpan balik itu baru selanjutnya dibuatkan dalam poster agar menarik, agar diperhatikan terus oleh murid kita dan ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ini salah satu contoh untuk keyakinan kelas, misalnya keimanan. Jadi doa sebelum dan sesudah pelajaran, ini contoh keyakinan kelas juga. Ya, setelah dibuatkan poster seperti ini, Bapak Ibu bisa tempel di kelas masing-masing. Nah, setelah
sudah ada keyakinan kelas, baru kita bisa masuk ke segitiga restitusi. Ya, alat bantunya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini maksudnya adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati atau dibuat. Nah, untuk yang pertama, kalau kita lihat dari kasus si Doni tadi, untuk menstabilkan identitas, yaitu kita bisa melakukan, kita menyampaikan saja bahwa si Doni itu bukan tidak apa-apa melakukan itu karena sudah terjadi. Jadi tentunya masalah ini bisa kita selesaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasinya ini yaitu kita menanyakan, ya, menanyakan apa alasannya, apa alasan si Doni sehingga melakukan hal tersebut. Ya, tentu tindakan tersebut kan punya alasan. Maka setelah kita lakukan validasi tadi, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh si Doni itu sendiri. Ya. Setelah itu dalam keyakinan kelas ini baru kita menuntut untuk menemukan solusi apa yang harus dilakukan. Ya, dari keyakinan kelas kesalahan sudah dilakukan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, dan apa yang harus Doni lakukan sebagai siswa tentunya. Kita bantu untuk Doni menemukan sendiri jawabannya. Setelah itu tentu kalau sudah menyelesaikan segitiga restitusi ini, kita memberikan konsekuensinya. Ya, bukan berarti kita setelah melakukan segitiga restitusi dari permasalahan yang ada, lalu kita abaikan konsekuensinya, tidak. Tetap kita memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, sebagai contoh tadi si Doni mengambil paksa bekal, ya, bekal dari temannya. Bisa saja sebagai konsekuensinya yang pertama dia mengganti bekal temannya. Terus yang kedua apalagi kira-kira? Setelah mengambil bekal, terus yang kedua berjanji atau bertanggung jawab meminta maaf kepada si temannya gitu. Yaitu mungkin untuk segitiga restitusi. Untuk lebih lanjut kita akan saksikan video, contoh video yang sudah saya lakukan saya restitusi dari masalah siswa kita. Terlambat hadir di sekolah Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas. Nah,
ditanyakan apa yang harus dilakukan kira-kira, maka dia mencari sendiri solusinya. Itu kalau para tidur itu sampai jam berapa? Ini karena sering dia main game sampai pukul 2, makanya saya tanya kira-kira apa yang dilakukan. Jadi jawabannya saya harus tidur lebih awal agar bangun lebih cepat gitu. Kira-kira kalau April yang sering terlambat ini kayak hidup apa ya? Sudah harus April lebih awal masuk ya April kira-kira di situ Dan penguatan ya Bapak Ibu. Saya biasa dipanggil April. Saya sangat senang karena telah diberi arahan oleh Pak Abdi, karena telah membimbing saya agar menjadi lebih baik untuk tidak tidur lebih larut malam dan tidak bermain game lebih berlama, dan agar bisa datang tepat waktu di saat pagi sekolah. Alhamdulillah saya merasa lebih senang dan saya juga akan bisa jadi lebih baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi diharapkan mereka memiliki penguatan, ya, tentunya kita berikan penguatan agar dia tidak merasa seperti yang disampaikan tadi, dia merasa senang, ya, merasa senang karena sudah diberikan perhatian yang lebih, tentunya tentu tidak mengesampingkan konsekuensi yang harus kita berikan sesuai dengan apa yang tindakan yang sudah dilakukan, seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ini bukan hanya sekedar sebagai tugas, saya sudah melakukan kepada siswa kita, terutama di Apriansa ini, Apriansa, yang awalnya kalau sikapnya anak ini memang baik, bagus, Apriansa kelas 11 yang NKN, tapi yang menjadi kekurangan si April ini, ketika dia hadir mesti dia telat. Di atas jam 7 mestinya. Memang walaupun rumahnya memang agak jauh, sekitar 15 kilo rumah sampai ke sekolah. Tapi setelah saya mengikuti program di Guru Penggerak, itu saya terapkan segitiga restitusi ini, dan alhamdulillah ternyata perubahannya luar biasa. Sampai-sampai sekarang tadi terbukti, tadi pas siang aja izin enggak April mau sholat, ya silakan sholat. Dan setiap hari itu dia sudah datang tepat waktu sebelum jam 7, bahkan 2-3 hari yang saya pantau awalnya itu pukul 6
Coba bayangkan, pukul 6 dia sampai di sekolah, belum ada siapa-siapa. Dan setelah itu tetap dia datang di sebelum jam 7.15. Nah itu mungkin Bapak Ibu bisa kita coba. Kita semangat saja belajar, sama-sama belajar. Kalaupun ada kendala di lapangan nanti bisa sharing aja kita sama-sama. Karena Bapak Ibu yang paling penting dalam menjalankan pendidikan di sini, peran kita sebagai guru yaitu kolaborasi. Ya, kita berkolaborasi antara guru, kita berkolaborasi juga dengan siswa kita. Tadi buktinya kita kolaborasi. Saya melakukan kolaborasi, melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi tadi. Itu kolaborasi dengan siswa. Nah, itulah pentingnya kita sebagai guru, kita saling dukung, saling kolaborasi. Kalaupun ada yang merasa kekurangan atau kesulitan, bisa kita saling bantu. Diceritakan saja, insya Allah kita siap sama-sama melakukan perubahan yang baik untuk sekolah kita. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin ada tanya jawab Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di sini ada refleksi diri. Jadi silakan Bapak Ibu isi di sini, nanti dikumpulkan saja. Ya, refleksi diri saya bagikan tentang materi yang sudah Bapak Ibu terima di diseminasi ini tentang budaya positif ya. Nah, di situ perubahan yang terjadi pada cara berpikir ya saya tentang keyakinan kelas ya ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas tidak? Belum pernah ya. Nah, maka sekarang mungkin bisa kita coba bersama-sama Bapak Ibu buat keyakinan kelas untuk kita ciptakan budaya positif di SMK Pelita ini. Tentang keyakinan kelas setelah memperoleh materi melalui diseminasi ini. Terus yang kedua, pengalaman yang pernah saya alami ya. Ya, yang pernah Bapak Ibu alami ya, terkait penerapan keyakinan kelas di sekolah, atau kalau karena keyakinan kelas belum, budaya positif lah, hal-hal positif yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terus yang ketiga adalah hal baik yang sudah dilakukan. Nah, selama ini tentu ya, kita sudah melakukan hal-hal baik. Coba direfleksi, melihat kembali hal baik apa yang sudah saya lakukan ya, yang sudah kita lakukan, dan apa yang perlu kita perbaiki berikutnya. Ya, dengan demikian nanti kita akan bisa membuat rencana kegiatan kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu saja sementara yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Adi Sugandi Levian kami ucapkan terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa sekali terkait tentang budaya positif atau penerapan keyakinan kelas di sekolah yang insya Allah nanti kita akan sama-sama terapkan di SMKS Pelita Harapan. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Semangat Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau sharing keyakinan kelas yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Pamelo ya? Baik, kesempatan kami berikan kepada Pak Malik, kepada Bapak Abdul Malik, disilahkan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kader anak dari era susah, disingkat Kades. Ada masalah Doni tadi yang di kelas 2A. Dia dari backgroundnya, Doni adalah orang yang susah. Dia ibunya
sakit yang terus dia ini dari tadi ada namanya pemantau. Saya langsung pemantau dari Sidoni. Terus banyak juga kita juga yang punya masalah seperti itu, semacam Suci yang sudah meninggal, ibunya Siti Aulia, April sudah meninggal orang tua juga, dia sebagai anak angkat. Terus Suliwan banyak, Chelsea juga. Kalau dilihat dari background mereka masing-masing, ya kita lihat dari si Doni dulu dari kelas 2. Si Doni anak yang 4 dari 6 saudara. Ya, karena kebanyakan tadi hanya ada juga berhubungan dengan orang tuanya tanpa mengatur latar belakang. Berarti kita langsung cek di contoh sebuah kasus. Kalau kebanyakan tanpa dilihat backgroundnya siswa, kita tidak tahu masalah apa yang solusi apa yang kita ambil. Berarti kita perlu background siswa itu. Terus biasa kenapa siswa Sidoni kadang-kadang dia mencuri punya teman atau makan punya. Dia bukan senang mencuri, tapi dia senang makanan. Karena apa? Kekurangan makanan di rumah karena mereka patokan dari beras raskin. Makanya si Doni itu jarang mendapatkan makanan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan si Doni, kebiasaan apa? Dia kurang fokus untuk belajar. Karena apa? Perutnya tidak kosong. Berarti dia hanya fokus besok hari ini apa makanan yang didapat. Nah terus biasanya itu solusi yang mungkin yang saya tawarkan adalah abstaining, understand how children exist. Berarti menerima menerima rasa duka anak. Berarti kita menerima rasa duka. Berarti apa saja yang mereka rasakan tanpa kita tahu faktor dari luar. Makanya sumber belajar juga itu tergantung dari makanan di rumah. Makan mungkin kenapa dia begadang untuk mencari makan dan sebagainya. Kebanyakan anak-anak yang saya lihat di Senggaro di SMK ini masih berkeliaran jam 2 malam. Saya cek mereka apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka makan mangga di malam hari. Kayak kelelawar. Berarti mereka susah makan. Selain dari game, apalagi mereka main slot dan sebagainya. Berarti tadi juga itu makanya perlu kita memantau dari juga ada referensi juga dari teman dan sebagainya. Tapi yang saya ini cuma sebagai kader anak dari era susah. Berarti saya mungkin kalau ada dana bos dan sebagainya, contoh untuk membiayai makanan yang susah-susah semua. Mungkin kalau belum lagi mereka belum dapat PIP bantuan pemerintah selepas dari beras raskin yang belum datang juga. Beras raskin itu mereka dapat ketika pemilihan semacam itu. Ketika pemilihan dia dapat datang juga itu sumbang. Itu sulit sekali itu mendapatkan apa ya? Ada juga tadi masalah kebiasaan main game itu penyakit yang sulit, terkecuali jaringan rusak bila semua main HP. Karena sekarang HP ini kalau kita patokan kita membuat MI di HP ini dengan dasar umur, berarti sistem iklan yang
musik dan sebagainya itu bisa. Itu biasanya HP ini mereka daftar dengan menggunakan NIK orang tua, sehingga promosi-promosi yang datang itu di atas 18 plus. Kalau seandainya kita HP ini diawasi dengan orang tua, di situ juga ada pelindungan orang tua, kontrol orang tua di pengaturan. Kita yang rusak sekarang adalah menggunakan Android. Makanya kita berikan password WiFi di siswa. Kebanyakan bukan mata pelajaran ataupun tapi kebanyakan TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang mereka chat WA, fax dan sebagainya. Itu makanya saya malas untuk menyampaikan memberikan kode WiFi. Kode WiFi satu orang dibagi dengan kode dan sebagainya. Makanya mereka menggunakan internet di WiFi ini bukan untuk belajar. Sebenarnya ada aplikasi yang ketika masuk di WiFi ini mereka hanya fokus untuk belajar. Semacam ini aplikasi untuk ujian sekolah, sehingga mereka fokus untuk belajar itu saja. Tidak bisa dicek IG, TikTok dan sebagainya, aplikasi-aplikasi yang itu langsung diblokir oleh aplikasi. Itu mau dirancang, coba dirancang, coba berarti ada aplikasi juga seperti itu. Kebanyakan mereka tidak fokus untuk belajar. Kemarin saya cek yang yang Zoom meeting, hanya satu orang yang Zoom meeting, yang lain TikTok dan sebagainya. Tapi kembali ke Tony. Ya selesainya itu menerima cara bagaimana itu siswa rasa duka mereka. Intinya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, kami mohon tanggapan dari pemateri terkait curahan hati dari Pak Guru. Iya, Pak Kades ya. Ini luar biasa. Jadi pertanyaan yang kompleks. Bapak Ibu, terutama Pak Malik ya. Jadi memang betul tadi. Makanya tadi setiap permasalahan itu kalau dilihat dari tadi kita harus melihat dari background. Nah itulah bagaimana kita bisa mengetahui background dari orang tua itu sendiri dengan tadi kita melakukan validasi. Setelah kita akan melakukan validasi, kita akan tahu cerita. Oh ternyata masalahnya di orang tua misalnya. Maka kita berkolaborasi dengan orang tua, datangi orang tua. Memang seperti itu. Agar kita menciptakan, membiasakan siswa kita ini menjadi lebih baik gitu. Apa yang menjadi masalah? Kita kita selesaikan bersama. Terutama tadi menggunakan segitiga restitusi. Tentu kalau kita sudah melakukan validasi, kita akan mengetahui ya, apa yang menjadi masalahnya. Ya, baru tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Terus masalah tadi yang berkaitan dengan siswa memang banyak. Nah itulah kenapa tadi kan kita sebagai guru bisa menuntut, gitu ya. Dilihat dari perkembangan siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman ini, terutama masalah IT tadi. Nah itulah kita dituntut kreativitas kita sebagai guru. Melihat keadaan kita, siswa kita, itu kan paling hobi yang namanya game. Mungkin saya juga termasuk salah satu orang yang mungkin suka main game gitu. Nah oleh karena itu, kan itu sudah ada kemampuan yang ada dari ternyata mereka mahir di IT. Bahkan tadi diceritakan oleh Pak Malik, mereka sampai bisa membobol, kadang ada yang membobol WiFi. Nah itu kan ada kemampuan IT-nya di situ. Misalnya guru Pak Dedi sebagai guru TK bisa diasah itu kemampuannya, ya, diasah saja. Makanya tadi seperti gunung es, kebanyakan yang kita siswa ini yang nampak hanya bagian ya. Yang di dalam, kalau gunung es itu kan lebih besar di dalamnya. Makanya tugas kita adalah bagaimana bisa menggali potensi yang ada pada siswa itu agar dia menjadi baik. Tadi ya,
Terus pembelajaran berkaitan dengan gadget yang apa sudah kita kreatif di situ. Nah itu Bapak Pamelo ya. Jadi Bapak Ibu mungkin itu berkaitan dengan bagaimana cara kita memposisikan diri dari 5 posisi kontrol tadi. Dan sebagai kata kuncinya adalah kita sebagai guru adalah hanya bisa menuntut, ingat, hanya bisa menuntut perkembangan anak ini sesuai dengan kodratnya. Ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita sudah mengikuti dari sesi awal sampai yang terakhir di sesi diskusi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan bersama. Mulai besok ya, kita bersama-sama bisa menerapkan untuk pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas bersama siswa-siswi kita. Akhirul kalam, saya mengucapkan sebelumnya terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.